Halo good people, gimana keadaan kalian saat ini? Semoga sehat-sehat semua ya. Dan selama kuliah di rumah, semoga materinya juga walaupun gak maksimal tentunya, tapi kalian bisa ngikutin. Dan persiapan UASnya juga harusnya sih udah 80% ya, karena udah mendekati UAS. Tapi hari ini kita bakal belajar bareng-bareng di tentir kali ini supaya persiapan UAS kalian lebih mantep lagi. Oh ya, pertama kenalin dulu, nama aku Grace Angelia Wibowo, jurusan S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember. Nah, kali ini kita akan belajar tentang akuntansi keuangan menengah dengan cara membahas beberapa soal yang recommended sih, karena menantang juga dan dijamin bakal membuat persiapan UAS kalian jadi lebih oke, lebih mantap lagi. Nah, tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita masuk ke pembahasannya, oke? Nah, pembahasan di tentir kali ini adalah mengenai akuntansi keuangan menengah. Nah, kali ini kita akan membahas soal-soalnya aja ya. Oke, untuk soal yang pertama, PT Sanjaya menggunakan metode lower of cost or net realizable value atau LCNRV dalam menilai persediaannya. Berikut adalah daftar persediaan yang dimiliki perusahaan per tanggal 31 Desember 2019. Jadi, kalau misalnya kita ingin mengerjakan soal, itu kita harus tahu dulu ya, pengetahuan atau informasi apa yang bisa didapat dari soal tersebut. Nah, di sini kita punya informasi tentang persediaannya nih, terus kuantitasnya, biaya per unitnya, estimasi harga penjualan, sama estimasi biaya untuk menyelesaikan dan menjual dari masing-masing persediaan yang ada. Nah, yang ditanya itu apa? Jadi yang ditanya nilai persediaan yang akan disajikan dalam laporan posisi keuangan per 31 Desember 2019 adalah, nah kita udah tahu nih informasinya apa aja, yang ditanya juga udah tahu. Sekarang tugas kita adalah menjawab. Oke, jadi gini, cara menjawabnya adalah aku memberikan solusi ya, supaya kita untuk mengajar, menyampaikan materinya itu dengan ngasih nomor di setiap kolom-kolom ini. Jadi persediaan ini nomor pertama, terus kuantitas ini nomor kedua ya, biaya per unitnya aku kasih nomor 3, kemudian estimasi harga penjualannya itu aku kasih nomor 4. Jadi dari 1, 2, 3, 4, sama 5 ini udah ada di soal. Aku cuman nyantumin aja supaya lebih gampang untuk jelasinnya. Nah, estimasi biaya untuk menyelesaikan dan menjual itu di tabel 5. Nah, kemudian yang harus kita cari apanya? Yang kita harus cari itu nilai inventorinya. Nilai inventorinya kita taunya dari mana sih? Nah, karena menggunakan metode net realizable value, yang artinya kita harus mencari yang terkecil dari antara nilai realisasinya, nilai realisasi bersih dengan biaya yang dikeluarkan, seperti itu. Nih biaya per unit ini ya, dari ini. Jadi bandinginnya itu ini tabel 3 sama tabel yang net realizable value atau yang nomor 6. Nah, yang nomor 6 ini dapetnya dari mana sih? Dapetnya itu dari estimasi harga penjualan dikurangin sama estimasi biaya untuk menyelesaikan dan menjual. Nah, kalau di buku Kyoso itu biasanya informasi estimasi biaya untuk menyelesaikan itu disendirikan sama estimasi biaya untuk menjual. Tapi di soal ini kebetulan tuh udah dijadiin satu ya, jadi kita nggak perlu jumlahin apa-apa lagi, tinggal pakai informasi yang ada di sini aja. Terus setelah itu nih kita coba di yang satu, kuantitasnya 1000, biaya per unitnya 2000, terus net realizable value-nya dari 3,5 ini dikurangin sama yang ini, terus hasilnya 2600. Nah, kita bandingin nih yang ini
Kita bandingin yang ini sama ini. Ini besaran mana sih? Yang besaran yang di tabel 6 kan, yang net realizable value. Nah, maka dari itu kita pakai yang biaya per unit. Terus kalau misalnya yang ini untuk persediaan yang kelima ya, yang kelima ini kita bisa lihat biaya per unitnya itu lebih besar ini daripada net realizable value-nya. Bentar. Nah, net realizable value-nya kan cuma 2100. Sedangkan biaya per unitnya 3200. Maka dari itu kita pakai yang ini. Nah, kemudian setelah itu kita udah tahu kan mana aja yang terkecil dari ini. Misalnya yang 2000 nih paling kecil, kita kalikan sama kuantitas yang ada dari persediaan tersebut. Jadi persediaan 1 nih kuantitasnya 1000, kita kalikan sama biaya per unit, karena di persediaan pertama ini biaya per unitnya lebih kecil. Sedangkan untuk kasus persediaan 2 nih kan sama ya, seri ya, 1200 sama 1200. Ya udah, nggak apa-apa gitu, kita pakai 1200 ini dikali 500. Kemudian begitu selanjutnya sampai ke persediaan yang ke-8, kita jumlahkan hasilnya setelah dikalikan sama kuantitas tadi ini ya, setelah dikalikan dengan ini. Di sini dijumlahkan. Nah, berapa sih nilai inventory yang harus kita masukkan ke laporan laba rugi? Ya ini, laporan keuangan maksudnya. 13.840.000. Oke, next lanjut ke nomor 2. PT Warna-Warni mengalami kebakaran yang mengakibatkan gudang penyimpanan persediaan serta persediaan barang mengalami kerusakan. Penjualan untuk tahun berjalan sebelum terjadi kebakaran adalah 2 juta. Nah, kita perlu catat persediaan penjualan tahun berjalan sebelum kebakaran tuh 2 miliar. Nih, ini harus dicatat sih. Terus, perusahaan biasanya menjual barang pada tingkat laba bruto 40% dari penjualan bersih. Ini harus digaris bawahi juga. Jadi, dari penjualan bersih ini penting banget ya, karena akan berpengaruh. Karena kalau soalnya itu dari HPP, cara kerjanya itu bakal beda lagi. Nah, kemudian diketahui persediaan awal tahun senilai 1 miliar. Jadi persediaan awalnya 1 miliar. Transaksi pembelian sebelum kebakaran 1.800.000.000. Hitunglah, yang ditanya apa? Hitunglah estimasi nilai persediaan yang terbakar atau dengan menggunakan metode laba bruto. Kita pakai metode gross profit. Caranya gimana? Oke, next ke nomor 2. Nih, kita mesti catatkan informasi apa yang kita tahu. Nih, yang pertama, kita tahu penjualan tahun berjalannya 2 miliar ya. Nih, terus tingkat laba brutonya 40% dari penjualan bersih. Ini harus digarisbawahi juga. Terus persediaan awal tahunnya 1 miliar. Ini udah di soal sih semuanya. Terus transaksi pembelian persediaan 1.800.000.000. Yang ditanya, berapa persediaan barang yang terbakar kan? Nah, ya, nilai persediaan terbakar. Kita harus menjumlahkan persediaan barang dagang awal tahun dengan pembeliannya. Nah, persediaan ditambah pembelian itu kan pembelian bersih ya yang dimaksud di sini. Itu jadi barang yang tersedia untuk dijual. Ini udah tahu semua kan. Jadi pembelian ditambah persediaan
barang dagang awal tahun itu jadi barang yang tersedia untuk dijual. Ini. Nah, kemudian barang tersedia untuk dijual ini dikurangi dari dikurangi penjualan bersih. Yang jelas penjualan bersih ya. Tapi ini udah dari soal semua sih keterangannya. Ini juga pembelian bersih. Nah, penjualan bersihnya harus dikurangi dulu sama taksiran laba brutonya. Taksiran laba brutonya ini didapat dari 40% dikali penjualan. Karena sesuai tadi aku bilang bahwa tingkat laba brutonya itu 40% dari penjualan bersih. Maka dari itu kita harus mengalihkan 40% dikali 2 miliar. Karena penjualan bersih tahun berjalan itu 2 miliar kan. Sedangkan kalau itu dari HPP berarti perhitungannya akan beda lagi. Perhitungannya itu jadi 100%, 140%, karena artinya 100% dari penjualan itu HPP, sedangkan 40% dari HPP itu adalah laba brutonya. Jadi laba brutonya diambil dari 40% HPP-nya, bukan dari penjualannya. Otomatis si HPP-nya itu 100% dari penjualan. Ini kalau soalnya kasusnya beda. Kalau soalnya kasusnya bukan dari penjualan bersih, tapi dari HPP, oke? Itu HPP-nya 100% dari penjualan, dan baru nih laba brutonya 40%. Jadi totalnya kan 140% kan? Jadi 100% HPP itu 100% dari penjualan, dan laba brutonya 40% dari HPP-nya, jadi 140%. Kalau mau tahu taksiran laba brutonya berarti 40% per 140%. Kayak gini. Per 40% dibagi 140%. 10%. Nah, ini baru dikali sama penjualannya. Ini kalau kondisinya soalnya dari HPP ya. Ingat ini. Kalau kondisi soalnya yang ini. Nah, oke. Ini abaikan aja sih. Oke, ini cuman sekedar pengetahuan buat kalian. Oke, kalau soalnya kan konteksnya dari penjualan bersih. Oke. Terus dari 2 miliar ini dikurangin sama taksiran laba bruto tadi. Hasilnya 1.200.000.000. Itu taksiran HPP-nya. Karena kan biasanya penjualan dikurangin HPP jadinya laba. Ini kayak dibalik gitu. Istilahnya apa ya? Apa sih itu namanya? Kalau misalnya biasa sih di matematika, perhitungan matematika gitu. A plus B sama dengan C, berarti kan A sama dengan C min B, kayak gitu. Oke, terus untuk mengetahui persediaan akhirnya dari barang tersedia untuk dijual tadi dikurangin taksiran HPP-nya. Jadi persediaan akhir atau persediaan yang terbakar, seperti itu. Karena ini kan kejadiannya sebelum terbakar. Nah, alternatif lainnya untuk menghitung HPP ya seperti aku bilang tadi, karena ini dari penjualan bersih maka 100% dikurangi 40%, bukan ditambahkan yang alias 140%, bukan. Jadi dikurangin. Jadi proporsi HPP dari penjualan itu 60%, sedangkan 40%-nya itu laba bruto. Karena laba brutonya 40% dari penjualan, bukan dari HPP. Oke. Kan harus cocok kan? Di sini 1.200.000.000, di sini taksiran HPP-nya juga 1.200.000.000. Berarti kan udah pas, oke? Next ke soal selanjutnya. Jadi ini ya jawabannya yang dikuningin. 1.600.000.000.
ini persediaan yang terbakar. Oke, next ke soal yang ketiga. Yang ini, sebuah mesin dibeli dengan harga 1 miliar pada tanggal 1 Mei 2010. Nilai residunya 500 juta dan estimasi masa manfaat 8 tahun. Kita harus nyatet ini semua ya, ini karena informasi yang kita ketahui harus benar-benar diperhatiin. Kemudian, apa sih yang ditanyain? Hitung beban depresiasi dengan menggunakan metode straight line atau garis lurus, double declining balance, penyusutan ganda, dan sum of the years. Jumlah angka tahun pada tahun 2010 dan 2011. Jadi yang ditanyain ada tiga metode. Metode garis lurus, jumlah angka tahun, sama penyusutan ganda di tahun 2010 dan 2011. Nah, gimana? Bosan gak? Kita harus tetap keep going, oke? Kurang 2 soal lagi, semangat. Nah, gimana cara jawabnya? Ini yang aku ketahuin, aku tulis di atas, di sini ya. Ini yang aku ketahui, aku tulis di sini. Ini yang aku ketahuin. Tahun 2011, otomatis harga perolehan pasti sama kan tiap tahun. Nilai studinya juga sama, masa manfaatnya sama. Nah, yang harus kita perhatiin adalah bahwa dia tuh dibelinya 1 Mei 2010, yang artinya itu pertengahan tahun 2010. Kalau biasanya soal yang kita temui itu di awal tahun, di akhir tahun, jadi kayak genap gitu kan, kita ngitungnya gampang. Tapi di soal ini tantangannya, dia itu naruh perolehan aset tetapnya tuh di tengah-tengah tahun, di pertengahan tahun. Gimana sih? Gak usah bingung-bingung. Nah, pakai metode straight line atau garis lurus, gampang sih. Sebenarnya konsepnya sama kayak metode garis lurus biasanya. Harga perolehan dikurangi nilai residunya dibagi 8. Nah, ini 62.500.000 per tahun kan. Sedangkan seperti yang aku bilang tadi, ini dibelinya di 1 Mei 2010, yang artinya baru dipakai Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Baru dipakai 8 bulan aja, bukan dipakai 12 bulan atau sepenuhnya. Jadi kita nggak boleh dong mengakui penyusutannya itu penuh. Kita hanya boleh mengakui penyusutannya sebesar 8 bulan aja. Nah, gimana caranya? Kalian bisa pakai yang ini. Jadi kita bagiin, jadi ini kan 62.500.000 per tahun dibagi 12. Hasilnya 5.208.3333 lah per bulan. Terus karena 8 bulan, ya udah 520833 dikali 8 bulan, hasilnya 416667. 41 juta. Atau 62.500.000 langsung dia aja dikali 8 per 12. 8 bulan per 12, 1 tahun kan 12 bulan kan, gitu. Yang dipakai cuma 8 bulan dari Mei ke Desember. Oke, itu untuk tahun 2010 aja. Kalau di straight line ya, karena kan straight line itu asumsinya setiap tahun sebenarnya sama penyusutannya. Cuman karena ini di pertengahan tahun, otomatis di tahun 2010 di mana tahun aset tersebut dibeli akan berbeda karena di pertengahan tahun kan. Penyusutannya beda sama tahun 2011. Nah, nanti di tahun 2012 ini sama, penyusutannya bakalan 62.500.000. Ya udah kayak biasa, straight line, garis lurus biasa aja konsepnya. Jadi nggak perlu kalian bingungin. Yang perlu kalian perhatiin cuman bahwa dibelinya itu di pertengahan tahun. Jadi kalau kita perhatiin soal itu benar-benar detail, nggak boleh ada satupun yang terlewat, bahwa pembelian peralatannya ini atau asetnya ini di pertengahan tahun, bukan di awal tahun gitu. Terus metode selanjutnya, berlanjut ke metode double declining atau penyusutan ganda. Nah, asumsi yang digunakan di metode ini sebenarnya kayaknya udah diajarin sih sama dosennya, cuman aku ulangin aja dikit lagi, bahwa penyusutan aset tetap itu seharusnya lebih besar di awal, karena aset tetap itu akan lebih, istilahnya lebih efektif kan, lebih, kalau
baru-baru kan biasanya pasti lebih kuat gitu kan, baru karena fresh, jadi lebih produktif lah istilahnya, karena itu aset baru. Maka dari itu kita juga harusnya mengakui penyusutannya itu besarnya di awal, sedangkan nanti di akhir-akhir itu akan semakin menyusut gitu. Nah di sini kita harus tahu dulu tingkat penyusutannya, yaitu karena ini double declining, berarti kan dikali 2 ya tingkat penyusutannya. Harusnya kan kalau untuk tingkat penyusutan di garis lurus biasa cuma 100% dibagi umur nilai residunya. Nah itu untuk tingkat penyusutan biasa, tapi karena double declining double, kita sekaliin 2, jadi 25% tingkat penyusutannya. Ya udah, kita kaliin aja kayak biasanya, cuman inget lagi kalau ini dibelinya di pertengahan tahun. Jadi kita untuk tahun 2010 kita harus kaliin sama bagian tahun yang dipakai. Kayak cuma 8 bulan kan berarti, karena dari Mei ke Desember cuma 8 bulan, dibelinya kan baru Mei. Caranya itu dari 1 miliar itu dari harga perolehan tadi ya. Jadi kita di sini tuh asumsinya tidak mengakui adanya nilai residu. Nilai residunya itu nggak diakuin lah, nggak dihitung, nggak dimasukin dalam perhitungan. Kita asumsinya tuh nggak ada nilai residu di perhitungan ini. Karena juga yang ditanyakan 2010 sama 2011. Nah 1 miliar ini dikali 25% dikali 8/12. 8/12 yaitu tadi dari proporsinya. Ya udah, hasilnya ini 166.66667. Terus 2011 gimana? Dari mana sih 833? 833 ini kan nilai buku awal tahun. Nilai buku awal tahun itu sama dengan nilai buku akhir tahun sebelumnya. Nilai buku akhir tahun sebelumnya dapat dari mana? Nilai buku akhir tahun sebelumnya dapat dari nilai buku awal tahun, which is itu 1 miliar dikurangin sama ini nilai buku awal tahun ini dikurangin sama akumulasi penyusutannya gitu. Ya udah, tinggal gitu aja sampai ke, aku contohin ke 2012 maksudnya di sini. Karena aku pingin nunjukin bahwa beban penyusutannya seperti yang aku bilang tadi di awal besar, lama-lama semakin mengecil. Oke? Next, sum of the year atau jumlah angka tahun. Jumlah angka tahun ini yang perlu kita perhatiin adalah angka tahun di sini tuh kan karena umur manfaatnya itu 8 kan. 8 tahun berarti kan 8 ditambah 7, 8 tambah 6 tambah 5 tambah 4 tambah 3 tambah 2 tambah 1, jumlahnya 36. Makanya di sini ada angka 36 nih. Nih, aku bold ya. Dapat 36 dapat dari mana? Dari itu. 8 tambah 7 tambah 6 tambah ya seterusnya sampai 1 gitu ya. Sama dengan 36. Oke. Nah, terus harga perolehan, nah ini pakai asumsinya dan nilai residu, tapi tetap aja sih kayaknya di sini itu beban penyusutannya di awal akan besar, sedangkan nanti ke akhir akan semakin kecil gitu. Karena asumsinya yang kayak tadi aku bilang. Nah, harga perolehan dikurangi nilai residu dikali jumlah angka tahunnya 8/36 untuk tahun 2010. Nah, karena dibelinya di pertengahan, ya cuma 8/12 aja kayak biasa gitu. Terus beban penyusutan tahun berjalannya tabel 3 ini dikali yang bagian tahun 4 ini. Dari ini dikalikan ini. Karena kan di sini 2010 di pertengahan tahun, terus akumulasi penyusutannya 74 juta. Nah, ini enggak kayak yang double declining tadi yang nilai buku awal tahunnya akan selalu berubah-ubah kan. Ini enggak, karena dia pakainya harga perolehan dikurangi nilai residu. Jadi selalu stagnan 500 juta terus sampai akhir masa manfaatnya. Terus angka tahunnya 7,33 dapat dari mana sih? Dapat dari 8/12. Itu kan 0,667. Jadi kan 8/12 ini kan yang udah kepake kan. Jadi yang udah kepake itu bukan 12/12 alias 1. Jadi kita gak boleh jumlah angka tahunnya itu 7. Gak boleh, karena yang dipakai kan cuman 0,667, gak sampai 1 kan ininya.
ininya tuh nggak nyampe 1, tapi 0,667. Jadi 8 dikurangi 0,66667, dapatnya 7,33, dan begitu seterusnya. Karena kan seterusnya angka tahunnya kan akan 1 tahun, tapi karena dari awal sudah 7,33, tinggal kalian kurangin 1 aja gitu. Terus ya udah sama sih, harga perolehan dikurangi residu dikali sama angka tahunnya, hasilnya ini. Karena ini 2011 normal-normal aja, nggak usah dikasih 8/12 gitu. Oke. Terus next untuk soal nomor terakhir, diketahui aset A ditukarkan dengan aset B. Aset A harga perolehan 126.000, aset B 140.000, akumulasi depresiasi sampai tanggal pertukaran 70.000 untuk aset A dan aset B 77.000. Nilai wajar pada tanggal pertukaran 90.000 untuk aset A, 105.000 untuk aset B. Kas yang ditambahkan 15.000 untuk aset A, dan kas yang diterima orang yang menukarkan aset B ini 15.000. Ini yang kita ketahui kan informasinya. Terus yang ditanyain jurnalnya, jika pertukaran diasumsikan 2 asumsi nih, substansi komersial dan tidak mengandung substansi komersial. Gimana cara ngerjainnya? Jadi kalau itu mengandung substansi komersial, nilai wajar aset lama dikurangin sama harga perolehan aset lama yang dikurangi akumulasi penyusutan. Berarti nilai buku ya, nilai wajar aset lama dikurangi nilai buku aset lamanya. Hasilnya itu laba pertukaran, karena kan aset tersebut itu dinilai 90.000, sedangkan sebenarnya nilai bukunya itu nggak nyampe 90.000. Kita udah dapet aset itu, kayak di catatan kita cuma 56.000, tapi kita bisa nuker dan dinilai dengan harga 90.000, kan berarti laba kan. Nah, substansi komersial itu apa sih? Substansi komersial itu dimana pertukaran itu tuh ada aliran kas yang tidak sesuai dengan konfigurasi atau wujud yang sebenarnya. Kan yang aku bilang tadi, karena nilai wajarnya itu 90.000, tapi sebenarnya nilai bukunya itu cuma 56.000 gitu. Sedangkan dia harusnya nilai wajarnya di pasar itu dinilai 90.000 kayak gitu. Nah, ada pengakuan laba ruginya dari pertukaran ini. Itu yang dimaksud dengan substansi komersial. Nah, nih ya, ada akun laba pertukaran. Nanti kita bandingin sama pengerjaan yang tidak mengandung substansi komersial. Nah, laba pertukarannya kita itu 34.000, nilai wajar aset barunya B 105.000 ya. Udah di soal tadi. Gimana jurnalnya? Jurnalnya aset tetap B itu di debit karena kan pembelian aset tetap kan. Kayak beli aset tetap biasa itu kan maksudnya di debit karena harta bertambah di debit kayak gitu. Terus akumulasi depresiasi aset tetap A itu dibalik untuk menghapus akumulasi depresiasi aset tetap A. Karena kan akumulasi depresiasi ini biasanya tuh ada di posisi kredit. Untuk menghapus maka kita debitkan sebesar 70.000 yang tadi di sini. Terus aset tetap A-nya karena kita tukarkan kan berarti udah nggak ada kan. Ya udah, karena aset tetap atau harta biasanya itu di debit, kita balik ke kredit untuk menghapusnya sebesar harga perolehan, jelas bukan nilai wajarnya ya, inget sebesar harga perolehan itu 126.000. Terus laba pertukarannya 34.000 sesuai perhitungan, dan kasnya yang kita keluarkan untuk memperoleh aset B 15.000, karena kan untuk memperoleh aset B itu 105.000, sedangkan nilai wajar aset kita cuma 90.000, berarti kita harus keluarin 15.000 lagi buat dapat aset B ini gitu. Terus kalau tidak mengandung substansi komersial gimana nih? Nah, kalau tidak mengandung substansi komersial kita nggak perlu memperhitungkan adanya nilai wajar, karena nggak mengakui adanya kas kondisi konfigurasi kas yang sebenarnya dengan kas yang atas aset tersebut yang kita terima kayak gitu. Kayak nggak ada nilai wajar lah, nggak mengakui adanya laba rugi pertukaran aset gitu. Ya, aset tetap B kita akui 71.000 dari nilai buku aset A lama atau nilai aset A yang lama itu ditambah kas yang kita bayarin. Jadi aset B kan nilainya 71.000 gitu loh. Kayak udah nggak usah ngakui adanya laba rugi. Kita cuma nilai aset B itu 71.000 berarti. Nah,
Jurnalnya sama sih, aset tetap. Kalau kita beli berarti kan di debit. Terus akumulasi depresiasi untuk dinolkan, kita harus masukin baliknya. Berarti di debit. Karena akumulasi depresiasi harusnya dikreditkan normalnya. Terus aset tetap A untuk menghapus kayak biasa. Kas 15.000. Yang kita perlu perhatikan gak ada akun laba pertukaran atau gak ada akun laba rugi untuk pertukaran peristiwa pertukaran aset ini. Tuh. Nah, gimana nih, kalian udah paham belum? Sorry ya, karena keterbatasan waktu juga, kayaknya penjelasannya jadi kurang komprehensif, kurang detail. Semoga kalian gak bosan ya dengerinnya dan paham. Kalau misalnya ada yang kurang paham, kalian bisa tanyain di kolom komen di bawah, atau bisa juga kasih pertanyaan langsung gitu. Ya udah, oke, terima kasih ya udah dengerin. Good luck buat UASnya. Semoga dapat nilai bagus. Dan mohon maaf lahir dan batin juga. Goodbye. Thank you.